Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Boyolali dalam rangka ikut menghadiri dan meramaikan diskusi ataupun seminar terkait masalah bedah tesis Kiai Imad, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh jaringan Kiai Santri dan Guru Ngaji Boyolali. Dan pada kesempatan ini hadir juga saya sedang bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Kiai Iqbal. Gimana Kiai? Selamat siang Kiai. Selamat siang. Gimana terselenggaranya kegiatan ini dalam rangka kegiatan dalam rangka untuk bagaimana Kiai? Jadi kegiatan ini dilatar belakangi oleh keresahan kami yang mana pada kesempatan kali ini ketika kita melihat di media sosial itu ngentikan-ngentikannya para yang katanya dia Rasul itu kok jauh dari harapan, dari akhlak, sehingga ya paling tidak kita memberikan second opini pada masyarakat. Setelah kita berikan nanti terserah pilihan masyarakat. Yang kemarin itu kan bahwa satu-satunya opini bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba memberikan second opini. Setelah ada pembanding, nanti penilaian bisa biar dinilai oleh masyarakat itu sendiri. Karena kita juga tidak boleh melarang atau apa, tapi paling tidak setelah kita berikan wawasan dari pakar yang memang membidangi di bidang itu, maka bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah ya seperti apapun nanti masyarakat akan bisa menilai mana yang hak, mana yang tidak hak, seperti itu. Ternyata sama juga ya apa yang dirasakan oleh warga, khususnya warga NU di Wonogiri, ternyata juga dirasakan di Boyolali. Dan mudah-mudahan tentunya pada hari ini nanti akan dapat suatu pencerahan dari narasumber yang tentunya kompeten sekali, yaitu Kiai Imad Usman Al-Bantani pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan sukses ya Kiai acara hari ini. Yuk kita ikuti acara selanjutnya pada siang hari ini. Ternyata di Boyolali juga sama merasakan dengan apa yang kita rasakan, bahwa selama ini dengan fenomena munculnya oknum-oknum habaib di Indonesia, khususnya di daerah kita masing-masing, banyak sekali meresahkan kaitannya dengan nasab, karena mengaku bahwa dirinya adalah yang mempunyai derajat yang tinggi. Dan orang pribumi itu derajatnya rendah, kaum sudra. Iya, kaum sudra katanya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini Boyolali akan semakin terserahkan dengan apa yang disampaikan nanti oleh Kiai Imad Usman Al-Bantani. Yuk kita ikuti bersama-sama kegiatan pada siang hari ini. Suraya Kiai Iqbal sebagai moderator. Alhamdulillah pada hari ini juga Kiai Mubarok dari Ketua PCNU Wonogiri, tokoh masyarakat Mbak Mufid, dan para kiai yang lain. Nah, nanti ini Ustaz Somli mengadakan sebuah perlawanan begitu gigih bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan sebuah dalil untuk menetapkan dan menafikan nasab. Karena katanya sesuatu yang telah sah secara syar'i, nasabnya sudah sah secara syar'i, maka tidak bisa dihancurkan oleh tes DNA. Ini dia ngomong benar kelihatannya, tapi sebenarnya nggak benar. Nasab yang telah sah secara syar'i itu nasab siapa? Nasab orang-orang yang ada di hari ini yang kita ketahui dia itu ayah dan ibunya menikah, ada saksinya, ada buktinya, baru itu namanya anak yang mempunyai nasab yang sah secara syar'i. Karena ayahnya sudah ketahuan, dengan ibunya menikah, masih ada buku nikahnya. Kalau Ubed yang ada di abad ketiga itu, siapa yang tahu menikahnya dia? Yang bisa menetapkan dia betul ataukah tidak ada sebagai keturunan Nabi bukan nasab secara syar'i, tetapi nasab secara penelitian ilmu sejarah. Ada enggak kitab-kitab sejarah di zamannya yang menulis bahwa dia anaknya Ahmad? Tidak ada. Ada enggak Ahmad bin Isa dikatakan pergi dari Basra ke Irak, ke Hadramaut? Tidak ada. Ada enggak yang mengatakan Ahmad bin Isa ini wafat di kota Hadramaut? Tidak ada. Ada itu setelah diakui oleh dia abad 9.
Jadi ada 550 tahun jeda dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai mereka mengakui diri mereka keturunan Ahmad bin Isa, dan selama itu tidak ada keterangan-keterangan di antara pengakuan itu dengan kematian Ahmad bin Isa yang menjadi referensi. Kata Ustadz itu Somli, diakui saja, nggak mungkin para ulama itu mengambil, menetapkan, menulis di dalam kitabnya tanpa referensi, yaitu namanya husnudzon. Sementara kitab-kitab yang kita temukan yang ada itu menyatakan sebaliknya. Misalnya begini Mbak Mufid kan udah tahun 80-an udah besar. Kalau kita kan masih kecil waktu itu, tahun 80 masih umurnya 4 tahun. 76 lahir, 80 4 tahun. Kalau misalnya ada berita di tahun 80 bahwa di 80 Presiden Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua NU Boyolali misal, itu ada beritanya. Sekarang misalnya ditulis oleh saya bahwa Soeharto datang ke Boyolali bertemu dengan Ketua PCNU Boyolali yang demosioner. Dapat sekda yang sebentar lagi mudah-mudahan jadi menteri, amin. Kalau Kanjeng menang jadi menteri dia, amin. Ya Robbal. Nah, betul atau tidak ini sejarah atau buku yang kita tulis itu bisa dikonfirmasi dengan berita-berita yang ada di tahun 80. Adakah majalah? Ada majalah Tempo. Presiden Soeharto mendatangi Boyolali dan bertemu dengan Ketua NU Boyolali. Berarti betul. Di telinga kita semua, terutama kalangan santri, para penuntut ilmu di madrasah-madrasah, mushola, masjid dan pesantren, para ulama yang sudah dikenal ya. Jadi tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Mengapa menyebut nama-nama para ulama? Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Inda dzikris sholihin tanzilur rahmat." Ketika nama orang-orang soleh disebutkan, maka rahmat-rahmat Allah akan turun kepada kita. Nah, siapa saja di antara para ulama yang mengakui nasab sadah atau habaib ba'alawi? Mereka diantaranya adalah Al-Imam Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Imam Al-Janadi. Kemudian yang pertama yang kedua Imam Al-Khazraji wafat tahun 812 Hijriah di dalam kitab beliau. Kemudian tiga Al-Imam Az-Zabidi, beliau seorang Al-Hafidh, Al-Muhaddith, Al-Mutqin ya, bermadzhab Hanafi, wafat tahun 893 Hijriah. Kadang-kadang ada yang nanya, kenapa gak ada yang semasa dengan Sayyid Ubaidillah atau yang setelahnya gak mencatat? Maka bagaimana? Berarti ulama-ulama ini yang disebutkan mengikuti catatan-catatan sebelumnya, karena mereka memang ulama yang dipercaya. Kita ini banyak nanti ulama-ulamanya yang dia sebutkan sampai mungkin 10 atau berapa 20. Cuma yang paling utama adalah yang dia sebutkan 3. Satu tadi Al-Janadi yang wafat 732, yang kedua adalah Al-Khajraji, yang ketiga adalah Az-Zabidi, As-Sulji, Az-Zabidi. Betulkah ulama-ulama itu menyebutkan nasab Bahlawi? Bahlawi itu kan leluhurnya namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Ghurayati bin Ja'far Sa'dik bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah. Ubaid ini bukan anak Ahmad. Lalu katanya Ubaidillah nasab alawi sudah disebutkan di dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi. Nah sekarang kita lihat di dalam kitab As-Suluk.
Ini namanya kitab As-Suluk. Ini langsung dari internet Maktabah Samilah. Ini di sini ada Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Al-Janadi Baharuddin. Ini wafatnya 732. Kita lihat di bawah, ini ada sebelumnya di bawah ini minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad. Sebagian dari orang-orang ulama yang datang ke kota Taiz adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemudian bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Zainil Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wa yurabu bisyarifi abil jadidi 'inda ahli al-Yamani asluhu min Hadramauta min asrabin hunalika yu'rafuna bi ali Abi Alwi baiti salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf. Ini keterangan yang ada di As-Suluk sama sekali tidak menyebutkan tentang leluhur Ba'alawi yang namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi menyebutkan ada seorang ulama yang di abad ke-8 ini ditulis oleh seorang sejarawan yang sebenarnya ini putus, tidak nyambung. Tetapi kemudian oleh Ba'alawi yang lagi nyari leluhurnya di abad 9 itu, dia nemu kitab ini. Di sini disebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, maka dia katakan bahwa Ubaid leluhurnya itu adalah Abdullah ini. Kemudian kan Abdullah di sini di dalam kitab ini mempunyai anak namanya Jadi. Karena Abdul Ubaid itu punya anak namanya Alwi, maka mereka katakan Alwi ini saudara daripada Jadid atau Hadid. Ada dua manusia. Tidak ada ulama sebelumnya yang menyatakan satu pendukung Ba'lawi, pendukung Ba'lawi tentang bahwa tesis terputusnya nasab habaib ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yang kemarin teranyar adalah dari Ustadz Idrus Romli. Beliau dikenal sebagai tukang debat Wahabi, tukang debat Syiah, dan tentu ada juga penggemarnya. Nah, kita harus jawab agar nanti orang-orang yang mempercayainya itu tidak terpengaruh oleh narasi beliau. Kita akan uji di sini apakah betul narasi beliau itu yang telah membuat beberapa video penyanggahan terhadap tesis terputusnya nasab Ba'alawi, baik dari sisi pustaka yang begitu presisi dari mulai abad ketiga, abad keempat, abad kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ini tidak dapat ditemukan keterangan bahwa nasab mereka ini tersambung. Padahal orang yang dipermasalahkannya ada di abad ketiga. Jadi mereka menyambungkan kepada Rasul itu dari seseorang Sayyid asli pakai sod, namanya itu Ahmad bin Isa. Hadza sahihun bi annahu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katabahu an-nasabah fi kutubihim fi kulli jailin wa fi kulli jailin akhar. Tapi kemudian dia yang hidup di abad ketiga, yang hidupnya di Madinah,
saya sudah menemukan kitab bahwa beliau ini hidup di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dikatakan dia ini ada di Basrah dan kemudian hijrah ke kota Hadramaut. Jadi hijrah dari Basrah ke kota Hadramaut, kemudian berketurunan di sana. Kita akan buktikan bahwa dia ini memang tidak pernah ada di Basrah. Karena tidak ada di Basrah, tidak mungkin dia pindah dari Basrah ke Hadramaut, karena dia adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dari abad ke-5 sudah dapat ditemukan kitab-kitab yang ditulis di abad ke-5. Memang untuk mencari di abad ke-3 saya tidak menemukan mengenai anak-anak beliau. Tapi di abad ke-5 dan ke-6 kemudian sudah ada kitab manuskrip yang ditemukan dan kemudian hari ini sudah diterbitkan bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Mereka menyambungkan pada Rasulullah melalui Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaidillah ini. Kapan itu pengakuannya? Pengakuannya ada di abad 9. Kenapa mereka mengaku di sana di abad 9? Karena mereka termasuk keluarga besar di Hadramaut itu. Kakeknya, kakek Ali As-Sakran yang mengaku pertama kali dalam kitabnya sebagai turun Nabi, ini ulama yang melahirkan 13 orang, semuanya jadi ulama. Jadi dia punya anak 13 laki-laki, semuanya jadi ulama. Nanti cucunya, generasi ketiga, ini banyak juga yang jadi ulama. Jadi mulai ada pertanyaan, jangan-jangan kita ini keturunan Rasul. Buktinya kakek kita anaknya 13 jadi ulama semua. Kemudian cucu-cucunya banyak yang jadi ulama, banyak yang ngarang kita. Dari situ dia menelusuri nasabnya, mencari-cari di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama. Inilah yang kita akan bicarakan bersimultan dengan jawaban terhadap Ustadz Idrus Romli itu. Yang terakhir kita bisa lihat di dalam videonya, kita dengarkan dulu supaya bagaimana orang-orang Ba'alawi di dalam beralasan, di dalam menjawab narasi, tapi kemudian tidak terbukti. Orang awam nanti akan melihat itu jawabannya betul karena yang ngomong ulama, padahal jawabannya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya dibutuhkan. Saya udah nggak percaya. Karena apa? Kalau kami ngaturi itu, dia itu neko-neko, mintanya udah macam-macam lah itu. Repot ke orang banyak. Berarti mas. Kemudian nggak ada yang orang berani itu. Jadi beliau itu padahal di situ yang udah banyak sekali, tapi kalau beliau belum ya jengkar ya, bahasa belum berdiri ya nggak ada berani. Itu yang mohon maaf, saya langsung ragu, masa di Rasul kayak gini. Kemudian yang lebih kami alami juga waktu di Jepara. Jadi seorang mulia dan dia sebagai orang yang terhormat, masa di podium itu anak kecil aja dimarahi, maki sampai akhirnya saya pulang. Waktu padahal mohon maaf ini saya undangan juga pemerintahan itu, saya berani keluar lah itu, nggak cocok itu. Sekarang alhamdulillah terjawab ternyata ini banyak sekali ya bantahan-bantahan tentang duriah Rasul ini. Nah, bahkan pada akhir ini kan dipampang dan masih banyak orang Islam yang masih ya mempercayai karena mereka dipampang sebagai
ya pokoknya utama lah menurut gambarannya. Nah ini bagaimana kita itu untuk, mohon maaf, saya itu jadi Boyolali relawan. Yang jelas kami sering bersanding dengan Profesor Mahfud itu sudah lama itu. Dan saya punya gambar besar dan saya sering makan bersama. Tapi karena saya relawan, nggak ada orang yang berani karena saya masih PNS ini. Nah ini kan ada Kiai Rohmat mengundang saya, siap nanti. Dan saya sudah punya kaos, maaf dia belum punya itu. Nah sekali lagi, tolong event-event ini masih berapa hari ini untuk bisa dikembangkan. Karena saya itu khawatir kalau tidak ada kesamaan itu yakin nanti benar-benar ya. Tapi saya sering kalau buka YouTube, alhamdulillah kok terlalu banyak. Jempol tiga itu alhamdulillah. Saya itu sering nanya, kan bisa chatting tak jempol senang itu aja. Mau komentar langsung itu nggak berani. Tapi sekarang alhamdulillah saya kepingin relawan di Boyolali mau dikembangkan biar nanti benar-benar ya apa yang dikatakan oleh Gus ya Cimam itu benar tercapai lah. Jadi sekali lagi kami juga mohon maaf kemarin juga kami berpikir sekarang ini banyak berita hoak itu kan banyak sekali, tapi karena sudah disuguhi itu terus, kalau kita tidak mengkanter itu banyak warga kita juga terbawa itu, terutama ini khususnya backgroundnya yang saya ini sama